Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatul Marhamah dengan nomor induk mahasiswa 202101080002. Saya dari program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih, sumber-sumber ilmu fikih, dan karakteristik ilmu fikih. Pengertian fikih secara etimologis yaitu kata fikih berasal dari maksud, sesuatu atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terisi atau kumpulan hukum-hukum syara yang diperoleh dari dalil terperinci. Nah, fikih merupakan suatu ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai macam jenis hukum Islam dan berbagai macam hidup dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum, yaitu manusia. Sumber-sumber ilmu fikih yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berasal dari segi bahasa yang merupakan bentuk masdar dari kata qira'ah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan dalil pertama dan utama dalam syariat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab sebagai bukti kerasulan dan pedoman untuk seluruh umat Islam. Yang kedua yakni sunnah. Sunnah adalah sumber pokok hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kata sunnah secara etimologi berarti yang biasa dilakukan. Sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dengan pengertian diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Yang ketiga yakni ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama yang sezaman atau hukum suatu kasus. Pengertian lain dari ijma' sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu kesepakatan seluruh imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap suatu peristiwa hukum syara. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka ijma' memiliki rukun-rukun yang harus ada padanya, yaitu yang pertama, adanya sejumlah mujtahid pada suatu masa. Yang kedua, adanya kesepakatan para mujtahid tersebut atas suatu hukum syariah. Yang ketiga, kesepakatan tersebut dapat dimulai dengan pemaparan pendapat dari setiap mujtahid, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan ataupun sikap. Nah, yang keempat, kesepakatan yang dicapai tersebut benar-benar murni sebuah kesepakatan. Jika ada salah satu mujtahid saja yang tidak setuju, maka tidak bisa disebut dengan ijma'. Nah, kemudian sumber fikih yang selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas berarti pengambilan hukum suatu perkara yang tidak ada dalam nas atau teks dengan cara mencerminkannya atau menganalogikannya kepada perkara yang ada hukumnya di dalam nas dengan dasar kesamaan ilatnya ataupun sebab hukum. Kemudian kita beralih ke karakteristik ilmu fikih. Fikih sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu. Kemudian yang kedua, pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem. Nah, yang ketiga yakni mempunyai metode-metode tertentu. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan disinilah kajian fikih banyak ditemui mempunyai kerangka pemikiran sendiri yang khas. Yang dimaksud asas-asas tersebut dimanfaatkan dalam merumuskan produk fikih. Sedangkan yang dimaksud pengetahuan yang terakumulasi bahwa pengetahuan-pengetahuan atau pemikiran fikih itu dapat diakumulasikan dan disusun dengan baik. Karena setiap pengetahuan itu satu sama lain terkait
secara fungsional dalam suatu sistem tertentu.